Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami selalu mencari partai-partai istimewa untuk kita bahas bersama-sama. Dan kali ini kami menemukan sebuah partai sangat menarik di ajang Hugo Fans Open ronde pertama di Belanda tanggal 16 Januari 1995. Partai ini mempertemukan Grandmaster kelahiran Chili Roberto Cifuentes dengan Grandmaster Rusia Vadim Zagintsev. Kita akan melihat rangkaian jebakan mematikan yang sulit ditemukan terutama oleh pecatur lainnya. Seperti banyak video kami lainnya, kita juga akan melihat pengorbanan perwira utama dalam permainan ini. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Roberto Cifuentes memegang buah putih dan Vadim Zagintsev memegang hitam. Permainan dibuka dengan pion D4 dan pion E6. Ini disebut dengan Queen's Pawn Opening Horwitz Defense. Roberto Cifuentes mengembangkan kuda F3 dan Vadim Zagintsev menjawab pion D5. Lalu pion C4 dan hitam menjawab kuda F6. Putih mengembangkan kuda satunya ke petak C3 dan dijawab pion C6. Permainan berlanjut, pion E3 dan hitam kuda B ke D7. Putih menggeser menteri ke petak C2. Vadim Zagintsev pion B6. Gajah putih bergeser ke E2 sebagai persiapan rokade. Hitam gajah B7. Di langkah ke-8 ini Roberto Cifuentes melakukan rokade sayap raja. Hitam gajah E7 juga sebagai persiapan rokade bagi rajanya. Putih benteng D1 dan hitam menjawab rokade sayap raja di langkah ke-9. Cifuentes mendorong pion E4 dan pertukaran pertama pun terjadi pion kali pion E4. Putih memukul kembali pion tersebut dengan menggunakan kuda. Hitam lalu menggeser menteri ke petak C7. Roberto Cifuentes mengembalikan kudanya ke petak C3. Vadim Zagintsev pion C5 menawarkan pertukaran. Putih menolak dan mendorong pion D5. Hitam memulai pertukaran pion kali pion D5 dan dibalas pion kali pion pula. Hitam lalu pion H6, langkah standar menjaga petak B5 dari perwira lawan. Roberto Cifuentes mulai menyerang sayap raja dengan kuda H4. Zagintsev mengantisipasi dengan dorongan pion G6. Gajah putih meluncur ke H6 menyerang benteng. Dan hitam menyelamatkan bentengnya ke petak E8. Putih menteri ke D2. Zagintsev mencegah dorongan pion dengan gajah ke D6. Permainan berlanjut, pion G3 dan B5. Putih gajah F3 mengawal pion di petak D5. Hitam mendorong pion B4 menyerang kuda. Putih menyelamatkan kudanya ke petak E2. Kuda hitam merangsek ke E4 menyerang menteri sekaligus menawarkan pertukaran dengan gajah. Putih menolak dan menggeser menteri ke C2 menambah tekanan pada kuda. Hitam menambah penjagaan dengan kuda D ke F6. Putih kuda G2 dan dijawab menteri D7. Lanjut kuda E3 dan benteng A ke D8. Gajah putih mundur ke G2 dan Vadim Zagintsev membuat kejutan dengan pengorbanan pertama. Kuda kali pion F2. Putih raja kali kuda. Vadim Zagintsev belum berhenti dan melakukan pengorbanan kualitas lagi, yaitu benteng kali kuda E3. Putih pun menyambut gajah kali benteng. Apa sebenarnya manfaat dari dua pengorbanan beruntun barusan? Mari kita lanjutkan. Vadim Zagintsev meneruskan serangan dengan kuda G4 skak. Raja putih maju ke petak F3. Hitam kuda kali pion H2 skak. Raja putih kembali ke F2. Vadim Zagintsev mengulangi langkah kuda G4 skak dan putih juga mengembalikan rajanya ke petak F3. Kali ini hitam memberi jawaban menteri ke E6 menambah tekanan pada gajah E3. Tentu saja menteri tidak bisa dipukul oleh pion yang sedang terkena pin oleh gajah. Roberto Cifuentes lalu menggeser gajahnya ke petak F4 menantang pertukaran. Hitam mengabaikan dan memilih benteng E8 menambah kekuatan serangan. Putih menteri C4 demi memberi pengawalan bagi gajahnya. Oke, sahabat-sahabat semua, kita sampai di segmen kuis.
Apa langkah yang akan diambil oleh Vadim Zagintsev dalam posisi seperti ini? Yang jelas, ini adalah langkah terbaik menurut engine dan akan membuat putih terkena skakmat maksimal dalam 6 langkah. Seperti biasa, kami memberi waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Mari sama-sama menahan nafas dan mengencangkan sabuk pengaman. Karena Vadim Zagintsev akan mengambil langkah pengorbanan spektakuler, yaitu Menteri E3 Skak. Ya, Vadim Zagintsev mengorbankan menterinya. Mari kita analisa sejenak. Jika putih menolak pengorbanan, maka satu-satunya jalan adalah Raja Kali Kuda. Hitam akan lanjut Gajah J8 Skak. Raja Putih ke G5, hitam benteng E5 skak. Raja Putih terpaksa ke H6 dan hitam benteng H5 skak. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Roberto Cifuentes mengambil langkah terbaik, yaitu menerima pengorbanan dengan Gajah Kali Menteri. Vadim Zagintsev melanjutkan langkah spektakuler dengan benteng Kali Gajah skak. Kali ini, Raja Putih dipaksa memukul kuda di G4. Hitam lanjut dengan Gajah J8 skak. Di titik ini hanya ada 2 petak pilihan bagi Raja Putih, yaitu H4 dan G5. Jika Raja Putih ke H4, maka hitam gajah ke E7 dan itu adalah skakmat. Oleh karena itu, di permainan aslinya Roberto Cifuentes memilih menggeser rajanya ke petak G5. Vadim Zagintsev lanjut dengan pion H6 skak. Jika Raja Putih ke F6 atau H4, maka lanjutan hitam adalah Gajah E7 dan itu adalah skakmat. Oleh karena itu, Raja Putih memukul pion H6. Bisakah sahabat-sahabat menemukan langkah kematian yang harus diambil oleh hitam? Yap, benar. Hitam menggeser bentengnya ke petak E5. Dan di titik ini, putih alias Roberto Cifuentes menyerah. Mari kita bahas sejenak. Di posisi ini, Raja Putih tidak bisa bergerak kemanapun. Sedangkan langkah penutup yang menjemput ajal bagi Raja Putih sudah dipersiapkan, yaitu Gajah ke F8 skakmat. Dan seperti yang terlihat di atas papan, tak ada satupun buah atau perwira putih yang punya akses ke petak tersebut. Juga, tidak ada yang bisa memukul benteng yang telah menjaga baris kelima. Sehingga menjadi wajar Roberto Cifuentes menyerah setelah langkah ke-35 ini. Benar-benar rangkaian pengorbanan brilian yang bertubi-tubi dari Grandmaster Rusia Vadim Zagintsev. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.